percaya kepada hadirat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Yesus, ya lama sini, haleluya. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan pada saat ini. Karena kami datang, kami hadir di tempat ini untuk berjumpa dan bertemu dengan Engkau. Dan kami memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Dan kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami siap mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena kami juga haus dengan kebenaran firman. Tolong kami semua. Tolong hamba-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih pada Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta semua majelis pengurus yang ada, jemaat Tuhan yang ada yang memberikan kesempatan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya coba dengar suara yang keras. Saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya, luar biasa. Saya ingin percaya jemaat Tuhan di sini adalah jemaat Tuhan yang bertumbuh ya. Saya melihat ya saya memang mungkin belum terlalu lama ya di daerah Demak ini ya gitu ya. Tapi saya melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja ini terus bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, kita mungkin memang sedang ada di masa-masa yang sukar. Kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini akan rindu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun kita sedang di dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Dan saya yakin dan percaya saudara, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini, Tuhan ingin melihat apakah kita tetap bertumbuh di dalam Dia atau tidak. Ataukah mungkin kita tergerus, mati dan kering dalam kehidupan rohani kita dan tidak mengalami pertumbuhan. Dan saya kira percaya jemaat Tuhan di sini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema rahasia untuk tetap bertumbuh di masa yang sukar. Apa rahasianya saudara? Sekalipun kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, kesulitan dalam hidup ini, mungkin menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup ini, tetapi kita akan tetap mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nah apa rahasianya? Sudah mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Next ya. Saudara, apa rahasianya? Mari yang pertama kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur.
Kitab Yeremia maksud saya. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang 8. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, rahasia yang pertama adalah kalau kita baca firman Tuhan ini, jelas firman Tuhan berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Sederhana, saudara. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun mungkin sedang menghadapi masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, saudara, adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan diberkati. Dan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini berkata begini, saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat sampai ke batang air. Sekalipun ada panas terik, sekalipun mungkin mengalami masa-masa kekeringan, dia tidak menjadi kering, tetapi daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dan ini yang saya sebut bahwa orang ini adalah orang yang tetap bertumbuh di masa-masa yang sukar sekalipun. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita dalam situasi yang begitu sulit dalam hidup ini, Tuhan ingin melihat kita, apakah kita betul-betul mengandalkan Dia dan menaruh harap hanya kepada Dia. Dan saya tuh percaya orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Sekalipun dia menghadapi berbagai macam kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya, dia akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Menghadapi masa-masa yang sukar sekalipun, dia tidak menjadi kering. Daunnya tetap hijau dan tetap menghasilkan buah. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan dan terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mulai tergerus dengan kondisi hari-hari ini, sehingga mulai jauh dari Tuhan, mulai berhenti melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, mulai aras-arasan melayani Tuhan, tidak ada gairah lagi di dalam Tuhan. Tapi saya terkena percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini akan terus bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun di masa-masa yang sukar seperti ini. Kenapa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Sekali lagi setelah ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita menaruh harapnya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Kalau kita mengandalkan manusia, bisa saja kita kecewa. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.
Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan dan terus menaruh harapnya kepada Tuhan. Next coba. Next saja langsung. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mazmur nomor 1 atau Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kalau kita membaca khusus dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dan kita juga akan baca Matius pasalnya yang ke-13 ayat 23. Rahasia yang kedua di sini, Saudara. Bagaimana supaya kita tak bertumbuh di masa-masa sukar sekalipun. Yang kedua adalah kita mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hampir sama seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 itu. Digambarkan juga seperti pohon yang ditanam di tepi air itu, saudara. Dia akan terus hijau dan menghasilkan buah sekalipun mungkin menghadapi kekeringan. Dan di sini disebutkan orang-orang seperti ini adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam, luar biasa saudaraku. Saya terus percaya orang yang kesukaannya firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sekalipun dia menghadapi masa-masa yang sukar sekalipun, dia akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dia akan tetap bertumbuh, saudara. Kenapa? Sekali seperti pohon yang ditanam di tepi air itu. Air memang berbicara tentang firman Allah. Air berbicara tentang kasih Kristus. Air berbicara tentang kebenaran Kristus. Orang yang berakar sungguh-sungguh di dalam kebenaran itu, saudara. Sekalipun dia menghadapi masa-masa yang sukar, dia akan tetap bertumbuh. Mendengar, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukannya. Kata merenungkan itu kan kita tahu. Ya, ketika dia membaca firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan dan dia mulai belajar memperkatakan firman Tuhan. Kemanapun dia berada, dia belajar memperkatakan firman Tuhan. Karena dia yakin akan firman Tuhan, dia terus berbicara tentang firman Tuhan. Dia terus memperkatakan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya orang yang mendengar dan memperkatakan firman Tuhan, imannya akan senantiasa dikuatkan. Nah di dalam Injil Matius, saudara, Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-23, kita tahu bersama tentang firman Tuhan ini. Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-23 berkata begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bertumbuh, bahkan sampai berbuah-buah, katanya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, saya berasal dari Minahasa, dari kampung di sana. Saya bukan di Manadonya, di kota Manadonya, tapi masuk lagi ke Minahasa, ke daerahnya itu. Dan kami petani ya.
Senang sekali kalau hasil pertanian itu melimpah. Betul? Ya. Kalau hasil pertanian itu melimpah, senang ya saudara. Saya yakin Tuhan pun senang ketika melihat kita terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Dia. Bahkan berbuah lebat. Bagaimana ketika melihat pohon atau tanaman yang tidak berbuah, saudara? Bertumbuh kerdil dan tidak berbuah. Saudara, sangat mengecewakan mungkin ya. Tetapi Tuhan senang melihat orang-orang, anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, bahkan sampai menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Nah, rahasianya adalah ketika dia belajar, mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Dalam perumpamaan ini kan tentang penabur ya. Ada seorang yang sedang menabur benih. Dan ketika menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan itu orang yang mendengar dan tidak bertahan. Lalu diambil oleh iblis, kan begitu saudara. Dicuri oleh iblis. Sehingga dia tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh karena dicuri oleh iblis. Hati-hati saudara. Jangan sampai perkataan Tuhan, firman Tuhan itu dicuri oleh iblis. Karena iblis tahu saudara. Kalau kita punya firman, kita mampu mengalahkan iblis. Amin saudara. Karena kan salah satu pedang, salah satu senjata perlengkapan rohani kita adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menjadi senjata kita untuk melawan iblis. Oleh sebab itu yang iblis lakukan adalah ketika firman Tuhan ditaburkan, dia mencurinya. Supaya tidak bertumbuh di dalam hidup kita. Dan ada benih yang jatuh di atas batu. Karena tanahnya sedikit, memang ini dia bertumbuh. Tetapi ketika ada panas terik, dia layu dan mati. Dan ada yang jatuh di semak-semak. Jatuh di semak-semak. Nah, menarik saudara, yang jatuh di semak-semak ini adalah orang yang mendengar, ya, lalu menerima firman Tuhan itu dengan gembira. Tetapi tidak bertahan. Tidak bertahan. Nah, kalau saya melihat mungkin kebanyakan orang Kristen, tapi tidak di sini ya. Kebanyakan orang Kristen tapi bukan di sini ya. Amin. Senang dengar firman. Terima firman dengan gembira. Tetapi tidak bertahan. Cuma sebentar saja. Sudah lupa semua firman Tuhan itu. Oleh sebab kalau ditanya jemaat Tuhan, kalau ditanya kira-kira firman Tuhan minggu lalu itu apa? Pasti hafal semua, amin. Pasti ingat semua lah, haleluya. Pasti ingat semua. Jangan sampai cuma di gereja setelah di rumah sudah tidak ada saudara. Senang dengar firman. Terima firman dengan gembira, itu arti dari jatuh di tengah-tengah semak. Jadi ketika mendengar firman, dia senang mendengar firman, gembira menerimanya. Tetapi dihimpit oleh kekhawatiran dan sebagainya. Sehingga saudara, dia akhirnya memang mati karena di tengah-tengah semak itu. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang subur, dia bertumbuh. Benih yang jatuh di tanah yang subur, firman Tuhan berkata, mereka adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Kata mengerti ini, dia betul-betul menangkapnya, dia betul menerimanya, meresponinya, dan dia melakukannya itu. Sehingga itu bertumbuh dan berbuah. Saudara, ketika kita bertanya, bertumbuh itu bagaimana tuh? Saya yakin saudara, orang Kristen yang bertumbuh itu adalah orang yang selalu melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Sekalipun mungkin di masa-masa yang sukar. Tuhan, bagaimana saya bisa menerapkan firman Tuhan kalau saya dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Sedang terjepit. Tapi Tuhan merindukan, Tuhan mau saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau terus bertumbuh dengan apa?
melakukan firman Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang sulit. Rahasia yang kedua adalah orang yang dapat bertumbuh di masa-masa yang sukar sekalipun adalah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan ini yang Tuhan rindukan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, bahkan kita senang, gembira menerima firman Tuhan itu. Tapi cuma sampai di situ. Oleh sebab ketika ada kekhawatiran, ada apa ya kondisi dunia ini dan sebagainya, bisa saja tidak bertumbuh. Oleh sebab itu, biarlah kita seperti benih yang jatuh di tanah yang subur itu. Mendengar, mengerti, dan kita melakukan firman Tuhan. Sehingga berbuah-buah yang lebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang memang ada dalam kondisi yang sulit hari-hari ini. Ada banyak kesulitan demi kesulitan hidup yang kita harus alami. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ada orang yang tadinya hidupnya bisa dikatakan lancar-lancar saja dalam kehidupan ekonominya, pekerjaannya, dan sebagainya. Tapi sekarang ini dia mengalami sebuah kesulitan dalam hal-hal demikian. Karena kondisi seperti sekarang ini. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang berbeda? Ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit seperti ini. Dan ketika kita memiliki paradigma, cara pandang, sikap yang betul-betul benar dan positif, saudara. Itu akan membuat kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan bersuara ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara kalau saudara baca ayat ini. Ya, orang Kristen yang akhirnya mencapai sebuah level iman yang begitu luar biasa. Kalau di sini dikatakan menjadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, kata sempurna di sini saudara itu berbicara tentang orang dalam imannya, dalam kerohanian yang sungguh-sungguh dewasa. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kan di dalam ayat yang pertama berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti saudara, kita menganggap memiliki cara pandang yang berbeda. Melihat pencobaan-pencobaan itu sebagai berkat dan sebagai ujian untuk ke level iman yang semakin bertumbuh dewasa. Melihat pencobaan-pencobaan itu sebagai berkat dan sebagai ujian untuk ke level iman yang semakin bertumbuh dewasa. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Kata pencobaan di sini berbicara tentang atau menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia ini dan iblis. Kata pencobaan dalam bahasa asli. Ya. Peirasmos, pencobaan itu
menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan-kesulitan yang datang dari dunia, dan ini berarti termasuk juga dengan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang terjadi, yang sedang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Pencobaan-pencobaan. Dan saudara, kita melihat pencobaan-pencobaan itu, kesulitan-kesulitan itu. Bahkan mungkin penganiayaan, penderitaan karena sebagai orang Kristen. Kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Oleh sebab itu kan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, atau juga di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, saudara. Ayat yang kedua itu berkata, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Saudara merasa beruntung kalau saudara mengalami pencobaan-pencobaan? Amin. Atau aduh sial aku. Sial aku. Kok ngalami kayak begini. Oh saudara jangan. Alkitab berkata anggaplah itu suatu kebahagiaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari berkata, anggaplah itu sebagai, atau anggaplah saudara beruntung. Beruntung saudara. Jadi kalau saudara menghadapi pencobaan, saudara bisa berkata beruntung. Mari kita katakan kiri kanan kita. Kalau saudara menghadapi pencobaan, anggaplah suatu keberuntungan. Haleluya. Jadi tidak terlalu sedih, tidak terlalu apa ya. Aduh Tuhan, kenapa aku seperti ini Tuhan. Gitu ya. Nah di dalam terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia edisi 25 berkata begini saudara. Ayat 2 berkata begini. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita kepadamu. Oh luar biasa. Ini juga tadi berkata beruntung. Ini membawa berkat buat kita. Haleluya. Kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, itu merupakan sebuah keuntungan buat kita. Itu membawa berkat penuh sukacita kepada kita. Nah ini kan cara pandang sebenarnya. Amin saudara. Secara logika kan masa seperti itu. Kan begitu. Ya enggak saudara. Masa ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan sebuah keberuntungan. Masa ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dari dunia ini bahkan disebabkan oleh iblis itu berkat. Tetapi ini kan berbicara tentang bagaimana kita melihat kesulitan itu. Bagaimana kita memandang paradigma kita saudara. Anggaplah itu sebuah keberuntungan. Anggaplah itu sebuah berkat. Haleluya. Kenapa berkat saudara? Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan ini, kesulitan-kesulitan ini adalah sebagai ujian kata firman Tuhan. Untuk membuat kita makin naik imannya. Haleluya. Saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan? Nah saudara lihat pencobaan-pencobaan itu sebagai keberuntungan. Jangan kita banyak protes mungkin ya sebagai anak-anak Tuhan ya. Ya, saya ingat tentang kisah orang Manado. Orang Manado itu kan dulu suka nanam cengkeh. Jadi kalau panen cengkeh harus dijemur. Kan begitu saudara. Saudara mungkin pernah dengar kisah ini atau ilustrasi ini. Jadi ketika dia jemur cengkeh, ya panas, seneng dia. Tetapi beberapa waktu kemudian panas tapi ada hujannya, rintik-rintik, gerimis gitu. Lalu dia bereskan cengkehnya. Nah tiba-tiba panas lagi. Dia jemur lagi, dia gelar lagi. Tapi tiba-tiba hujan lagi, dia tutup lagi. Nah ketika seperti itu, dia datang sama Tuhan, dia marah-marah. Tuhan, kenapa begini? Hujan panas. Bagaimana Tuhan? Tuhan itu nggak bisa atur cuaca atau bagaimana? Kalau begitu, Tuhan yang di sini jemur cengkeh saya dan saya di situ ngatur cuaca. Tuhan nggak bisa ngatur cuaca. Nah, saudara. Kadang protes ya. Kalau orang naruh bilang Tuhan, bagaimana ngana ini? Nah, pasti tahu rek atur cuaca itu kata bahasa Manado. Tuhan, gimana ini protes? Saudara pernah protes dengan Tuhan? Saudara pernah protes dengan Tuhan? Ketika saudara menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Enggak pernah ya? Hah? Wah pernah, jujur juga.
Kadang-kala biye gitu Tuhan. Apalagi kita sudah setia kepada Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ada saja tantangannya, ada saja kesulitannya. Kadang-kala seperti itu kita berkata, Tuhan, kenapa toh? Kesulitan ini boleh terjadi. Tapi ingat, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda. Anggaplah pencobaan-pencobaan itu sebuah keberuntungan dan berkat. Kenapa? Berkatnya apa sebenarnya? Next coba. Berkatnya apa? Next. Karena di dalam ayat ini berkata begini. Berkatnya adalah terus menghasilkan ketekunan. Amin. Menjadi sempurna, matang dan dewasa di dalam Tuhan. Ini namanya bertumbuh, saudara. Bertumbuh kan ini ya. Menghasilkan ketekunan, menjadi sempurna, dewasa. Tidak kekurangan satu apapun. Tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan ini kan standarnya Tuhan untuk kita, saudara. Menjadi sempurna, menjadi dewasa, tidak kekurangan satu apapun. Sekarang ini kita semua masih bertumbuh. Ya. Belum ada yang sempurna. Tapi Tuhan rindu. Kita memiliki standar pertumbuhan rohani iman kita. Menjadi sempurna seperti Bapa. Bagaimana supaya menjadi sempurna? Lihatlah pencobaan-pencobaan, kesulitan sebagai keberuntungan, suatu kebahagiaan, dan berkat untuk kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah rahasia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kita kepada Tuhan. Dan kita akan selalu mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan melihat pencobaan di sebuah berkat bagi kita. Untuk kita semakin bertumbuh. Haruslah bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Dan berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku rindu selalu mau bertumbuh di dalam Engkau. Sekali mungkin berat rasanya. Karena ada begitu banyak mungkin pergumulan demi pergumulan yang harus kita hadapi. Dan ini kerinduan, komitmen kita. Kita mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Bukan akan terbang tinggi. Di masa-masa yang sukar ini bisa kita akan berkata, bukan terbang tinggi. Akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan lagu pujian ini. Kekuatanku, amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Oh haleluya. Tinggi bagai raja wali. Oh melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku. Oh amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Oh bukan terbang tinggi, bagai raja wali. Oh melakukan perkara yang besar. Mari sama-sama katakan, bukan terbang tinggi. Haleluya. Kami akan terbang tinggi bagai raja wali ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh amin. Yang bumi bergoncang dan badan berdebar. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terbang tinggi bahkan dengan Raja Wali yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk kemuliaan
memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bersama Dia. Tuhan terbang Tinggi bersama Dia. Terbang tinggi. terbang tinggi Bersama Dia. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbal Masyekere Ananabahu. Haleluya. Haleluya. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus memenuhi kami semua. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Semangat yang baru Tuhan berikan buat kami. Oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya Rabbus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar. Biar firman-Mu itu tertanam dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan kami akan merenungkan dan mengingat-ingat terus akan firman Allah itu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Terima kasih, segala hormat pujian hanya bagi Engkau, dan Kau pakai terus hamba-Mu dengan penuh urapan, dipakai dalam pelayanannya dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tadi karena saking semangatnya dan karena hambanya ini sering ke sini,